Shalom saudara, kita mau berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih kami boleh nikmati untuk bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Allah. Mohon ampun segala dosa dan salah kami. Sucikan kami Bapa, layakkan kami, supaya kami merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Kami serahkan acara ini dari awal sampai selesainya di dalam pimpinan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah saudaramu di mana? Yang dimaksud saudara secara khusus adalah orang yang masih ada pertalian keluarga. Ibu, bapak, anak, keponakan, sepupu, ipar, menantu, dan lain sebagainya. Dan secara umum, saudara adalah sesama manusia. Saudaramu di mana adalah pertanyaan yang ditujukan kepada sekelompok orang yang kurang atau tidak peduli akan keselamatan keluarganya. Secara khusus, saudara secara khusus. Orang yang begitu bersemangat membawa orang lain kepada Yesus sampai keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri untuk mentobatkan orang, untuk percaya kepada Yesus. Tetapi keluarga dekatnya sendiri tidak diperhatikan. Mengapa demikian? Sebab ada beberapa alasan. Antara lain, orang-orang yang dia kasihi, keluarganya sendiri, tidak menghargai usaha yang dia lakukan. Orang lain lebih menghargai. Bahkan di dalam Alkitab pun disebutkan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Atau hidupnya tidak menjadi teladan yang baik bagi orang-orang dekatnya. Bagaimanapun juga, saudara kita harus mendapat perhatian untuk menerima Injil Kristus. Dan hidup kita sendiri harus mendukung berita yang kita sampaikan. Kita melihat perhatian Rasul Yohanes kepada keluarganya secara rohani. Terlebih lagi seharusnya perhatian kita kepada saudara kita sendiri. 3 Yohanes 1 ayat 2-4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya akan membagi dalam 2 pokok pembahasan saja. Yang pertama adalah sehat rohani dan jasmani. Kesehatan jasmani sering mendapat perhatian lebih daripada kesehatan rohani. Jika kita mendengar kerabat kita
sakit, kita menjenguknya, ikut prihatin dengan sakitnya, dan berupaya bagaimana sakitnya ini segera bisa sembuh. Tetapi ketika kita mendengar saudara kita itu jatuh dalam dosa, rasa prihatin mungkin tidak ada, justru marah, jengkel, dan lain sebagainya. Padahal penyakit jasmani seberat apapun penyakit itu hanya bisa membunuh tubuh ini saja. Sedang penyakit rohani mampu membunuh tubuh, tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa manusia. Yohanes memberikan contoh, mendahulukan keadaan jiwa yang baik-baik saja dan sehat, baru kemudian baik-baik dan sehat dalam segala sesuatu. Nanti dikatakan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dari jiwa yang sudah baik-baik saja, yang diutamakan, prioritas utama, jiwa ini harus baik-baik dan sehat-sehat saja. Kemudian yang lain-lainnya itu, segala sesuatu disebutkan di situ, itu nomor sekian. Apa itu segala sesuatu? Ketika jiwa manusia kita baik-baik dan sehat-sehat saja, segala sesuatu itu rumah tangga yang sehat, dompet yang sehat, pekerjaan yang sehat, termasuk tubuh yang sehat, dan lain sebagainya. Bagaimana yang dimaksud jiwa yang baik-baik dan sehat itu? Di dalam ayat 3 tadi dikatakan, hidupmu dalam kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jiwa yang baik saja dan sehat itu adalah jiwa yang hidup di dalam Yesus, yang adalah kebenaran itu sendiri. Yesus pernah mengucapkan pertanyaan seperti ini. Yohanes 8 ayat 46. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus, yang pertama adalah tidak berbuat dosa, menjauhi, membuang segala kejahatan, apapun itu. Ada contoh jemaat. Sebagai jemaat Tuhan, tetapi dicela oleh Yesus. Wahyu 3 ayat 2. Engkau dikatakan hidup,
padahal engkau mati. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada jemaat Sardis. Sejarah mencatat kota Sardis ini terkenal dengan perusahaan wool, kain wool. Tapi ada satu yang cukup terkenal, yaitu percabulan. Jemaat Sardis mencerminkan sejarah kota itu. Di samping mereka beribadah sebagai jemaat Allah, mereka juga masih melakukan percabulan. Saudara, jemaat Sardis adalah jemaat yang sudah dirembesi oleh kematian rohani. Awalnya mereka mereformasi, mengadakan perubahan menuju perbaikan, memisahkan diri dari kekuasaan Paus. Tetapi kemudian mereka terjebak dalam rutinitas ibadah. Firman Tuhan yang mereka terima, yang mereka bilang bahwa mereka adalah jemaat yang ortodoks, yang seharusnya mati-matian berusaha untuk melakukan firman Allah. Itu hanya sebatas mereka dengar, tetapi tidak lagi dilakukan dalam hidup sehari-hari. Masih melakukan kejahatan di dalam hidup mereka. Hidup dalam kebenaran di dalam Kristus yang pertama tadi adalah menjauhi kejahatan, tidak berbuat dosa. Yang berikutnya, hidup dalam kebenaran. Ada sukacita oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bila jiwa kita ada di dalam Yesus Kristus, keadaan seperti apapun kita tetap bisa merasakan sukacita, bisa merasakan damai sejahtera Allah, karena Roh Kudus, Roh penghibur itu diam di dalam hati kita. Dikatakan sukacita di dalam Tuhan, bukan mencari sukacita yang lain. Di dalam keadaan yang seperti ini, bukan mencari hiburan di luar, bahkan karaokean di luar, atau mencari hiburan-hiburan yang lain. Itu boleh, tetapi itu hanya sebentar saja. Tapi sukacita oleh Roh Kudus ini akan memberikan kita kekuatan, menambah imun dalam tubuh kita. Saudara, seorang dokter muda yang ada anak masih kecil-kecil, saya mendengar kabar dia terkena COVID-19. Dia begitu sedihnya, dia mengeluh. Anakku masih kecil-kecil dan nenek dan ini dan itu. Dia menangis sedemikian rupa. Ketika saya mendengar itu, saya sampaikan kepada anak saya, kesalahan yang fatal. Kalau dia sedih seperti itu, kecillah kekuatannya. Padahal dia butuh kekuatan untuk melawan itu virus 19 yang menyerang dia. Bangkitkan semangatnya.
supaya dia tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur, dan memandang kepada Tuhan saja. Oh haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sukacita itu kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. Kesukaan yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Jadi berusaha untuk tetap sukacita. Orang yang berbuat jahat tidak mungkin bisa bersukacita. Kalau pura-pura sukacita, pura-pura bahagia itu bisa. Tetapi dari wajahnya akan kelihatan wajah yang muram, wajah yang gelisah karena dosa yang dia lakukan. Ketika Kain iri sama adiknya Habel, karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain ditolak oleh Allah. Kain hatinya panas, disebutkan di situ hatinya panas dan wajahnya muram. Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Saudara, jika hatimu baik-baik saja, jika hatimu sehat-sehat saja, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Bila semuanya itu dalam keadaan sehat di mata Allah, dalam keadaan baik-baik saja, maka tidak bisa tidak itu akan terpancar keluar. Meskipun mungkin saat itu engkau tidak punya uang, mungkin ada masalah, tetapi engkau tetap di dalam pemeliharaan Allah. Sukacita surga itu akan terus memelihara hati kita, perasaan kita, dan pikiran kita. Terpujilah nama Tuhan. Nah, jangan lupa perhatikan wajah kita kalau kita bercermin. Wajah suram atau wajah sukacita. Ya. Kemudian tengoklah wajah saudaramu, keluargamu. Jika mereka belum ada sukacita, artinya saudaramu keadaan jiwanya masih belum baik-baik saja. Atau dalam keadaan kurang atau tidak sehat. Cepat berikan pertolongan. Kabarkan Yesus bila mereka belum menerima Yesus. Tetapi kalau mereka sudah mengaku sebagai jemaat Tuhan, serukan pertobatan supaya mengalami lawatan Allah. Yohanes mengasihi Gayus, di mana surat tadi kita baca, seperti anaknya sendiri. Ia sangat senang mendengar berita bahwa Gayus hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti membenci kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu. Dan pasti ada sukacita dalam hatinya yang akan memancar keluar dari raut wajah. Mari kita masuk bagian yang kedua. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Kebahagiaan sejati. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara,
Ada beberapa orang tua seringnya ibu-ibu begitu bangganya jika anaknya itu dalam tanda petik berhasil dalam hidupnya. Anakku punya rumah yang mewah, gak tahu berapa puluh M, mobil, pabrik, dan macam-macam. Tapi jika anak itu tidak hidup dalam kebenaran, buat apa semuanya itu nanti? Punya semuanya tapi kehilangan jiwanya, untuk apa, saudara? Yohanes ingin mengingatkan kita melalui ayat ini. Kebahagiaanku bukan karena anak-anakku punya rumah mewah, mobil banyak, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Tetapi jika anak-anakku hidup dalam kebenaran. Biarlah kita mempunyai kecenderungan hati yang seperti ini. Merindukan sanak keluarga kita semuanya selamat. Jiwanya dengan hidup dalam kebenaran. Jika engkau mengasihi saudaramu, kerabatmu, keluargamu, entah itu adik, kakak, keponakan, tante, paman, dan lain-lainnya, bawalah mereka hidup dalam kebenaran, dan engkau akan mendapatkan sukacita terbesar dalam hidupmu. Ada sebuah contoh yang indah dalam Alkitab. 2 Timotius 1 ayat 4 dan 5. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, ini Paulus membicarakan Timotius. Aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kalau tadi Gaius adalah anak yang didapat Yohanes dari pelayanannya, maka ini adalah Timotius yang didapat oleh Paulus dari pelayanannya. Dikatakan pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Di dalam perjalanannya Paulus mengabarkan Injil, nenek dan ibu dari Timotius bertobat, percaya Yesus. Pada waktu itu Timotius masih kecil. Kemudian ibu dan nenek ini mendidik Timotius kecil sedemikian rupa sehingga memiliki iman seperti iman mereka, menghasilkan anak yang baik dengan bimbingan dan didikan yang terus-menerus berkesinambungan. Kenapa saya katakan demikian? Waktu kecil dibawa ke sekolah minggu, tapi setelah dewasa sedikit, ini ada beberapa terjadi. Kurangnya perhatian orang tua, memberi kebebasan kepada anaknya, dan pergaulan anak itu membawa anak ini jauh dari Tuhan. Waktu kecilnya begitu dekat dengan orang tuanya, kemanapun, ke gereja, acara apa, terus dibawa.
Tapi tahu-tahu anak itu besar, jauh dari Tuhan. Tidak lagi mau hidup di dalam persekutuan dengan Yesus. Ini suatu tanda peringatan bahaya yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Di dalam mengasihi anak, memanjakan anak, ada tarik ulur. Memanjakan anak dengan memberikan segala sesuatu meskipun itu tidak baik. Dengan memberikan mainan yang sekarang lagi boomingnya, setiap anak pegang HP. Berjam-jam pegang HP, bahkan orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kecil dia sudah kalah dengan anak itu, apalagi nanti dia besar. Bagaimana dia bisa membawa anak itu kepada Tuhan? Didikan itu tidak harus selalu mengikuti kemauan anak. Tapi kadang-kadang didikan itu memang menyakitkan anak itu sendiri, tetapi mendatangkan kebaikan untuk dia. Berapa banyak saya mendengar anak yang main HP itu sampai jauh malam, sampai jam 11 malam, besok pagi bangun jam 10 pagi, jam 11 pagi karena belajar di rumah. Tentu hal ini sangat-sangat tidak baik, tidak mendidik sama sekali. Jadi kalau mau saudaramu, anakmu baik-baik saja, perhatikan sejak kecil dan terus berkesinambungan di dalam mendidik, membimbing. Karena buah yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Ada sebuah pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Matius 7 ayat 17 juga mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Seharusnya seperti itu. Bagaimana kalau saudara adalah sebuah pohon yang baik, tapi bisa menghasilkan anak yang tidak baik? Perhatian saudara, didikan saudara di dalam Kristus Yesus harus terus diperhatikan, terus diwaspadai, supaya engkau tidak kehilangan anakmu di saat nanti. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil, Ibu Timotius, Nenek Timotius mendidik sedemikian rupa tentang kebenaran di dalam Yesus secara terus-menerus. Sewaktu Timotius dewasa, ajaran itu menjadikan dia seorang yang berkarakter Kristus. Paulus mengkader Timotius untuk menjadi seorang pemimpin seperti dia. 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku,
Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Tidak saja sebagai anak dari keluarganya sendiri, ibunya, neneknya, tetapi juga dari bapak rohaninya, Paulus. Dia menteladani iman mereka. Dia menteladani kesabaran, ketekunan di dalam mengiring Yesus. Kesungguhan hati di dalam mengikut Yesus. Memprioritaskan Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Membuat Timotius menjadi anak kesayangan Paulus. Menjadi hamba Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Adakah kerinduan di hati kita agar saudara kita bersatu bersama-sama dengan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran? Saudaramu di mana? Jangan hanya kita fokus memikirkan diri sendiri. Itu urusannya dia. Sudah besar kok, sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri. Tetapi engkau sebenarnya mendengar bahwa mereka hidup di luar kebenaran Kristus. Entah itu masih tergolong dalam jemaat Tuhan atau di luar jemaat Tuhan. Inilah waktunya, saudara. Pertanyaan ini kepadamu. Saudaramu di mana? Anakmu di mana? Cucumu di mana? Suamimu, istrimu di mana? Iparmu di mana? Orang-orang yang dekat dengan engkau, orang-orang yang kau kasih di mana? Mari, biar Roh Kudus mengetuk hati kita untuk memperhatikan mereka. Selamatkan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Serukan pertobatan. Saudaramu di mana? Perhatikan agar mereka satu, sehat rohani dan jasmani, hidup dalam kebenaran, tidak melakukan kejahatan atau dosa, tetap bersukacita dalam Roh Kudus, dan tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kebahagiaan yang sejati akan kita miliki jika melihat sanak keluarga kita hidup dalam kebenaran. Jadilah pemimpin, saudara, orang tua yang memberi teladan yang baik untuk menghasilkan buah yang baik. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin keluarganya tidak selamat. Sedini mungkin selagi kita ada kesempatan saat ini, gunakan waktu, cari saudaramu sampai dapat. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang memperhatikan keselamatan dari orang-orang yang kami kasih. Roh Kudus, bantulah kami. Mampukan kami untuk membawa mereka dekat kepadamu, untuk membawa mereka hidup dalam kebenaran.
Biar sukacita Roh Kudus boleh ada di dalam setiap kami. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Dan kami percaya Roh Kudus akan menguatkan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami ketegaran hati, keteguhan hati, supaya mata kami tetap tertuju kepadamu ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, yang memegang hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut menghadapi segala sesuatu ini. Kami berdoa Tuhan, mereka yang saat ini terbaring dalam keadaan sakit jasmani mereka, Roh Kudus berbicara, berikan keadaan yang baik bagi jiwa-jiwa mereka, supaya mereka boleh bangkit melawan pergumulan dalam hidup ini. Apapun masalah yang mereka hadapi, terutama sakit penyakit yang saat ini menyerang dunia, dan khususnya di Surabaya. Jamah Roh Kudus bekerja. Terima kasih Yesus untuk para tenaga medis, dokter-dokter, perawat-perawat, sampai yang terbawah sekalipun. Tuhan lindungi mereka, supaya mereka tetap berjuang dengan sukacita, dengan perlindungan Allah, untuk melayani mereka yang sakit dan boleh mendapat kesembuhan, dan mereka sendiri pun dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kesadaran bagi rakyat Indonesia, terutama orang Surabaya, untuk mengikuti protokol kesehatan yang semuanya disiapkan untuk kepentingan rakyat sendiri. Kekerasan hati, kebebalan, Tuhan tolong ampuni, supaya ada kerjasama yang baik di dalam seluruh penduduk Surabaya khususnya. Mohon belas kasihan Tuhan turun, supaya pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Bapak. Pemerintah kami Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh stafnya, berikan kebijaksanaan, hikmat yang dari Allah untuk mengatur bangsa ini dengan baik, khususnya di dalam menghadapi COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Diberkatilah saudara, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu dalam nama Yesus. Segala yang kau kerjakan berhasil karena Tuhan menyertai engkau. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.